Kamandanu yang masih terus berusaha menemukan Meisin. Suatu ketika, dia berada di sebuah rumah minum di daerah Jasun Wungkal. Seorang pelayan menghampirinya di pojok ruangan. Maaf, apakah Tuan membutuhkan minuman panas? Maksud saya tuak. Tidak, terima kasih. Rupanya Tuan tidak suka mabuk. Suka juga, sekali-sekali. Tuan dari kota Kediri? Saya warga desa Kurawan. Oh, saya kira Tuan datang dari jauh, dari kota Kediri. Kalau begitu, maaf. Saya harus melayani tamu-tamu yang lain. Tunggu. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Oh, silakan Tuan, silakan. Siapa gadis yang berdiri di sebelah sana itu? Saya kurang tahu, Tuan. Dia gadis aneh. Sudah 2 kali dia minum di rumah minum ini. Tapi tidak pernah sampai mabuk. Sepertinya ada yang ditunggu-tunggu. Aku lihat dia gelisah. Sebentar duduk, sebentar berdiri. Iya, memang Tuan. Sepertinya ada yang ditunggu. Maaf Tuan, dia memanggil saya rupanya. Apakah Nona membutuhkan sesuatu? Mau ditambah lagi air tapenya, Nona? Tidak, sudah cukup. Aku mau bertanya padamu, pelayan. Soal apa, Nona? Apakah belum lama ada 2 orang laki-laki mampir ke rumah minum ini? 2 orang laki-laki? Iya, seorang anak kecil mengatakan padaku bahwa 2 orang laki-laki yang kumaksud masuk ke rumah minum ini. Maksud Nona, 2 orang laki-laki berkuda? Iya, mereka berkuda. Oh, iya. Yang satu bercambang lebat, yang satu lagi agak pendek dan bertubuh gempal. Oh, iya, memang Nona. 2 orang itu belum lama mampir kemari. Setelah minum 2 teguk arak putih, mereka lalu pergi, Nona. Ke arah mana mereka pergi? Oh, ke sana, Nona. Belok ke arah kiri. Barangkali mereka akan pergi ke kota Kediri atau Singasari. Ya, baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Nona, ini kembalinya, Nona. Ambil saja untukmu. Kemana gadis aneh itu? Kelihatannya dia sangat terburu-buru. Dia mau mengejar 2 orang penunggang kuda yang tadi mampir ke sini, Tuan. Entahlah apa maksudnya. Mungkin 2 orang itu sanak keluarganya. Sudah, aku juga akan pergi. Aku hanya minum 2 mangkok teh wangi. Ini uangnya. Terima kasih, Tuan. Selesai membayar ongkos minumnya, Arya Kamandanu bergegas keluar menuju kudanya. Dia lalu naik ke atas punggung hewan perkasa berwarna coklat tua itu. Arya Kamandanu memacu kudanya menyusuri jalanan berbatu. Dari kejauhan nampak puncak Gunung Kelut disaput awan putih. Dan ketika dia menaiki sebuah bukit, matanya melihat Candi Palah Panataran, bagaikan sebuah istana tua yang banyak menyimpan rahasia. Arya Kamandanu terus berkuda ke arah bangunan bersejarah itu. Tapi mendadak dia menghentikan kudanya di sebuah tanah lapang yang kanan kirinya penuh dinding-dinding batu berlumut. Sejauh 40 batang tombak di depannya, dia melihat seorang gadis tengah bertempur seru dengan seorang laki-laki bertubuh pendek gempal. Dan seorang laki-laki lagi masih duduk di atas punggung kudanya sambil melihat jalannya pertarungan. Itulah gadis yang di rumah minum tadi. Siapa dia itu? Dan punya urusan apa dengan 2 orang laki-laki perkasa itu? Nampaknya gadis itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi lawannya pun kelihatannya bukan manusia sembarangan. Mungkin mereka akan bertempur cukup lama karena kemampuan mereka seimbang. Entahlah kalau yang seorang itu turun gelanggang. Hei, sepertinya aku pernah melihat laki-laki perkasa yang duduk di atas kuda itu.
mereka berdua segera terlibat dalam suatu pertarungan sengit. Si gadis berusaha merangsek lawannya, seorang laki-laki bertubuh pendek gempal yang bernama Gajah Pagon. Gajah Pagon sendiri tidak tinggal diam. Dengan pedangnya yang lebar dan ujungnya runcing, dia terus bertahan sambil sekali waktu balas menyerbu. Sementara itu laki-laki yang satu lagi yang bernama Rangga Lawe mengawasi jalannya pertarungan dari jarak 10 langkah. Siapa sebenarnya gadis ini? Permainan pedangnya hebat sekali. Kukira Gajah Pagon tidak akan mampu bertahan dalam 4-5 jurus lagi. Apa yang diramalkan Rangga Lawe ternyata benar. Gajah Pagon sekalipun gerakannya lincah dan permainan pedangnya cukup gesit, namun untuk menghadapi serbuan si gadis liar yang mengalir bagaikan air sungai berantas, akhirnya terpaksa mengakui keunggulan lawannya. Suatu saat, si gadis berhasil mengurungnya dengan rapat, dan sebentar kemudian... Terima kasih, Gusti. Gusti Rangga Lawe telah menyelamatkan nyawa hamba. Sarungkan pedangmu dan minggirlah, Gajah Pagon. Gadis ini bukan tandinganmu. Baik, Gusti. Kau jangan membuat kami penasaran. Siapa kau dan apa maksudmu sebenarnya? Apakah kau gentar berhadapan denganku? Bukankah kau bekas panglima perang Singasari yang termasyur itu? Apakah setelah Singasari jatuh ke telapak kaki Jayakatwang, lalu kau berubah menjadi seekor tikus? Mulutmu terlalu lancar. Aku akan mengajarimu cara bersopan santun di depan orang. Aku tahu. Kau pasti lebih hebat dibandingkan bawahanmu, Serkajaan Singasari yang harus mampus di tanganku. Ayo, bersiaplah Rangga Lawe. Selesai berkata-kata, gadis yang mengenakan pakaian berwarna ungu dan berselendang kuning gading itu pun menarik kakinya mundur 3 tindak. Rangga Lawe tahu bahwa gadis itu tengah menyiapkan jurus andalannya. Karena itu, dia pun mempersiapkan diri dengan jurus tandingannya. Kedua belah lengannya yang perkasa memberondong dengan kencang, seolah mengepung si gadis yang nampaknya masih tenang-tenang. Rangga Lawe terkejut begitu melihat jurus yang diperlihatkan gadis itu. Luar biasa jurus yang harus kuhadapi sekarang ini. Dari mana gadis itu memperoleh jurus-jurus maut seperti itu? Tangannya seolah-olah berubah menjadi sangat banyak dan membingungkan penglihatanku. Pasti dia mempunyai seorang guru yang mumpuni. Ayo Rangga Lawe. Bukan berarti aku sudah kalah atau menyerah. Sebenarnya aku hanya merasa riku, merasa sungkan berhadapan dengan seorang perempuan. Wih, jangan banyak alasan Rangga Lawe. Baiklah, rupanya kau sudah tidak bisa diperlakukan dengan cara yang wajar. Rangga Lawe lalu mundur 3 langkah. Kedua belah tangannya yang perkasa diletakkan di atas dada. Kemudian dengan suara menggeram, dia menghentakkan kedua belah kakinya ke bumi. Gadis itu memang bukan tandingan pendekar tangguh dan berpengalaman seperti Rangga Lawe. Nampak dia hanya mampu melompat ataupun menghindari serangan Rangga Lawe yang datang bagaikan banjir bandang. Lama-kelamaan gadis itu mulai lelah. Tenaganya terkuras habis hanya dalam 10 jurus. Tapi dia benar-benar sudah sangat nekat. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Bahkan suatu saat, gadis itu sempat hampir memotong lengan Rangga Lawe ketika lawannya itu agak mengendorkan serangannya. Rangga Lawe nampak sangat marah. Gadis itu semakin kerepotan. Akhirnya dia terpojok di depan sebuah tonjolan batu padas. Dan pada saat keadaan gadis itu sangat gawat, mendadak sebuah bayangan melayang ringan ke arah mereka. Ada seorang pahlawan kesiangan rupanya. Ampun, Gusti. Hamba bukanlah seorang pahlawan. Siapa kau? Dan mengapa berani turun ke gelanggang di mana Rangga Lawe sedang bertarung, Apakah kau sanak keluarga gadis kurang ajar itu? Ampun, Gusti. Dia bukanlah sanak ataupun kadang hamba. Ampun, Gusti. Maafkanlah gadis itu. Tidak pada tempatnya kalau sampai Gusti membunuh seorang gadis yang sama sekali bukan tandingan Gusti. Sebentar.
Aku seperti pernah melihatmu. Tapi di mana? Aku lupa. Mungkin Gusti sudah lupa pada hamba. Hamba mohon Gusti Ranggalawe sudi memaafkan kekurang ajaran gadis itu. Hei, pemuda jelek. Kau tidak perlu merintih-rintih minta maaf atas kesalahan orang lain. Kalau mau, aku sendiri bisa langsung minta maaf pada Cecung Singasari itu. Tapi aku masih punya harga diri untuk merendah di bawah manusia-manusia busuk macam mereka ini. Apa kau bilang? Perempuan itu? Gajah Pagon, biarkan saja dia. Aku masih belum puas atas kejadian ini. Aku masih mengharapkan lain kali kita akan bertemu lagi. Hei, Ranggalawe! Iya! Hei! Sudahlah, biarkan dia pergi. Sebenarnya aku pun enggan berurusan dengan gadis yang masih bau kencur itu.